Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, masih di awal Mei dan masih dalam suasana Hari Buruh ya, ataupun May Day. Dimana kalau mengingat gitu ya, Hari Buruh ini identik dengan demo lah, terus juga meluapkan isi hati para buruh lah ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini kayak Tom and Jerry gitu ya, antara buruh dan juga pemberi kerja. Kenapa sih sebenarnya bisa terjadi hal-hal ini dan bagaimana supaya para buruh nih ya bisa teredukasi dan punya emosi yang cerdas dalam menanggapi satu hal? Kita akan membahasnya masih di edisi Hari Buruh di Kamis pagi, waktunya kita cerdas emosi. Dan pastinya di pagi hari ini ada Audrey Joanna yang menemani sponsor-sponsornya seperti biasa bersama Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai, selamat pagi sponsor dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Seperti biasa, Kamis pagi lagi kita berjumpa kembali. Dan benar, ini masih dalam suasana Mei. Betul. Jadi kita mau ngobrol, ngopinya kita, ngobrol pintar kita adalah seputar soal bagaimana caranya kita cerdas emosi, khususnya untuk teman-teman para buruh. Yes. Ya. Ini kan menjadi apa ya? Momentum yang cukup besar ya untuk para buruh ya, Pak Tony, karena betul. Di Jakarta sendiri pun kita lihat kemarin juga terjadi demo besar-besaran. Ramai, saya sempat diklaksonin. Oh iya. Minggir. Oke. Dan bahkan mungkin kita juga libur gitu ya, Ya. mungkin karena menghindari demo dan kemacetan yang ada seperti itu. Tapi Ya. mungkin kita juga ingin mendengar pendapat semua listeners ya. Kalau mendengar tentang buruh gitu ya, ataupun yang demo kemarin nih, apa sih yang terbersit dalam pikiran Anda? Apakah kasihan, sedih, atau iba gitu, atau justru bangga karena mereka bisa mengungkapkan perasaannya ya? Silakan boleh sharing alasan Anda di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Pak Tony, ini masih awal minggu di bulan Mei. Ya. Kenapa kita harus membahas tentang buruh ini? Ya, saya merasa bahwa ini adalah sebuah topik yang sangat penting, terutama untuk industri. Oke. Karena kalau kita bicara tentang industri, nggak bisa lepas dari masalah buruh. Tapi problemnya adalah, entah kenapa, seperti tadi udah di opening yang bagus oleh Mbak Audrey, yang namanya Hari Buruh itu boleh disebut sebagai hari demonstrasi nasional. Yes. Itu udah identik banget, Iya. yang muncul di dalam persepsi kita. Padahal tidak selalu seperti itu. Tapi mungkin ada bagusnya juga pada kesempatan ini kita lihat kilas balik dulu sejarahnya dari Hari Buruh itu seperti apa. Jadi sebenarnya itu dimulai dengan satu organisasi di Amerika namanya FOTLU, Federation of Organized Trades and Laborers Union. Ya, FOTLU yang kemudian lantas berubah menjadi AFL, ya, American Federation of Labor, ya, Federasi Buruh Amerika, yang pada tanggal 1 Mei 1884 mereka mengadakan conference. Jadi bayangkan begitu lama zaman-zaman dulu itu yang namanya buruh pekerja kasar itu betul-betul diperas sampai kerja harus lembur, nggak jelas waktunya. Tuntutan mereka hasil dari konferensi itu cuma sederhana. Manusia bukan mesin, manusia bukan kuda yang bisa tinggal dipecut kemudian lantas kemudian bisa dipaksa, dan akhirnya muncul satu komitmen bahwa karyawan menuntut supaya kerja 8 jam. Dan akhirnya kemudian itulah yang kemudian menjadi tradisi sampai sekarang. So kita bersyukur sebenarnya atas konferensi di tanggal 1 Mei 1884 itu. Nah, sejak itulah kemudian terus-menerus diperingati sebagai Labor's Day. Nah, jadi international istilahnya Labor Day ini mungkin sebenarnya bisa jadi refleksi juga buat kita bahwa sebenarnya apakah harus identik dengan Hari Buruh? Kata buruh itu kan sebenarnya blue collar. Yes. Identiknya dengan orang yang pekerja kasar, buruh kasar. Mungkin ada bagusnya juga sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu bukan cuma untuk buruh, tapi untuk para pekerja. Mungkin harus disebut dengan International Workers Day. Ya. Betul. Gitu ya. Karena itu juga mewakili bukan cuma sekedar buruh, tapi juga mewakili para pekerja yang lainnya. Ya. Nah, itu yang menjadi cikal bakal obrolan kita. Nah, sejak itulah Hari Buruh diperingati setiap 1 Mei. Ya, untuk memperingati momen bersejarah itu. Nah, cuma masalahnya adalah seperti tadi, isu kita pada kesempatan ini adalah kita akan obrolin sampai tuntas
bagaimana hubungan antara buruh dengan majikan. Yes. Ya, antara karyawan sama bos. Dan bagaimana menciptakan hubungan yang jauh lebih baik. Karena sebenarnya kalau ujung-ujungnya kita lihat, itu saling membutuhkan kok. Pasti, mutualisme ya. Persis. Dan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang cerdas emosi dimanapun posisi kita, baik sebagai pekerja maupun di posisi sebagai karyawan, sebagai majikan. Ya. Nah, inilah yang akan jadi bahan obrolan kita, refleksi kita pada kesempatan ini. Oke. Ya. Dan kalau untuk persepsi buruh sendiri nih, Pak Antoni, Ya. itu gimana sih? Apakah memang karena kan kalau misalnya kita kilas balik juga ya dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan banyak juga yang demo. Betul. Buruh tuh diidentikan dengan demo Ya. gitu. Ya. Betul. Gimana Jadi tuh, gini, ya ada sebenarnya 3 poin yang menjadi bahan alasan obrolan kita pada Oke. pagi hari ini sebenarnya. Satu, persepsi soal buruh, ya, bahwa itu buruh identik dengan demo, identik dengan kekerasan, Iya. ya, makanya sering kali dikatakan bahwa yang namanya buruh itu lebih banyak pakai ototnya daripada otaknya, ya. Dan dengan emosi-emosi yang tidak terkendali. Itu persepsi pertama. Maka ini menjadi tantangan juga buat teman-teman para buruh, gimana caranya menghapus image yang seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan yang buruk antara buruh dengan atasannya. Pekerja ya. Iya. Dan hubungan ini boleh dikatakan itu udah kayak seperti kucing dan anjing, nggak pernah akur. Tom and Jerry lah ya tadi. Exactly, benar. Saya suka dengan istilahnya dari tadi. Yes. Tom and Jerry, Betul. ya, selalu ribut, nggak pernah bisa Iya, bareng, nggak ya, akur gitu. selalu punya problem, ya. Dan kalau kita lihat, padahal kita berada di kapal yang sama, gitu, berada di tujuan kendaraan yang sama, berada di situasi yang sama. Satu tenggelam, yang lain juga akan tenggelam, gitu. Yes. Dan yang ketiga adalah ketika komunikasi macet, dan itulah yang kemudian terjadi di jalanan. Ya. Ya dong? Ketika buruh nggak bisa komunikasi dengan yang di atas, dampaknya adalah yang mau nggak mau akhirnya kemudian turun di jalan gitu. Pasti. Jadi sebenarnya itu adalah akibat konsekuensi dari ketika macetnya sebuah komunikasi. Nah, 3 hal inilah yang sebenarnya bagus pada kesempatan pagi hari ini jadi bahan refleksi kita. Kalau di posisi majikan mesti gimana, kalau di posisi buruh mesti bagaimana menyikapi situasi ini. Yes, jadi kita supaya bisa di kapal yang sama dan sampai tujuan ya, Iya, Pak Antoni ya. Jangan betul. ada yang tenggelam, jangan ada yang meloncat ke dalam gitu ya. Persis. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Masih kami buka juga ya tempat ataupun wadah untuk Anda sharing gitu. Kira-kira kalau mendengar berita soal buruh yang demo mungkin di May Day kemarin atau mungkin beberapa waktu yang lalu yang Anda ingat gitu ya. Apa sih yang terbersit dalam pikiran Anda? Perasaan apa gitu ya? Apakah sedih ataupun mungkin iba gitu ya? Atau mungkin bangga atau takut, bingung dan lain sebagainya. Silakan sharing di pagi hari ini di 0812 11 12 959. Bisa juga pergunakan live chat YouTube kami dan juga jangan lupa ya absen paginya juga boleh banget dikirim sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali Smart Listeners, dalam Smart Emotion membahas tentang buruh ya, supaya tidak hanya buruh tapi juga pemberi pekerja juga bisa cerdas emosi gitu dalam menemukan titik tengah. Tapi bicara tentang buruh ini kan identik dengan pekerja ya Pak Antoni ya, aktif melakukan hal yang mungkin sesuai dengan skill masing-masing. Tapi sekarang kondisinya itu sudah berubah drastis ya. Kalau kemarin kita dikejutkan dengan AI yang bisa merubah audio, suara ya. Itu aku terkejut loh. Ariana Grande bisa lakukan. Iya, dan di beberapa stasiun TV itu udah mulai mempergunakan AI untuk presenter. Iya. Ini jadi deg-degan juga. Iya, besok nanti saya siaran sama AI gitu. Agak deg-degan juga, tapi ini menjadi tantangan Pak Antoni. Gimana sebenarnya kalau kita dari dari sisi emosi gitu ya, melihat hal ini, apakah menjadi satu hal yang menakutkan atau seperti apa kita? Nah, sebenarnya ini juga menjadi wake up call yang sangat penting untuk para buruhnya kita, ya, para karyawan sebenarnya. Istilahnya pada pagi hari ini kita bicara mengenai workers. Gitu. Dan penelitian yang dilakukan oleh Accenture melakukan penelitian dan dikatakan bahwa banyak buruh pabrik yang mulai digantikan oleh mesin robot, artificial intelligence. Contoh misalnya di Rolls-Royce, yang otomotif, juga mesin, atau di Boeing misalnya, mulai banyak menggunakan tenaga mesin daripada tenaga buruh. Jadi kalau buruh banyakkan protes, ya sudah, akhirnya kemudian lama-lama kita jadi tergantikan, dan ini yang menjadi tantangan penting juga buat kita, ya. Dan sebuah koran yang menarik di koran Los Angeles Times di November 2018 juga mengingatkan kembali bahwa di depannya buruh tipe apa sih yang sebenarnya masih akan tetap dibutuhkan, ya, yang masih tetap akan dipakai. Dan di dalam koran ini disebutkan mengenai 4 hal yang sebenarnya masih dibutuhkan. Jadi yang pertama-tama adalah yang cerdas memahami teknis dan manusia. Jadi ingat, bukan cuma yang pintar di teknis, yang bukan cuma mengerti tentang pekerjaan, tapi juga mengerti dan arti bagaimana berinteraksi dengan orang. Yang kedua adalah yang cerdas sosial emosional. Makanya sangat penting kalau kita bicara tentang buruh, harus punya concern juga bagaimana interaksi sosial, interaksi emosional. Dan yang ketiga adalah yang punya kreativitas, bukan buruh yang cuma sekedar yaitu ikut aja lah ya, gimana T11 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, pusing pasrah. Ya, katanya yang cuma hanya sekedar melakukan itu aja, rutinitas itu aja. Kemudian yang menurut saya ini paling penting, nomor 4, yaitu yang mampu melakukan problem solving kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, hebatnya manusia itu kan punya kemampuan seperti itu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, tapi kalau mesin mulai bisa menggantungkan fungsi-fungsi seperti itu, ya sudah, lama-lama manusia kadaluarsa. Mesin tidak mesin tidak merengek, mesin dikasih kerjaan agak panjang, enggak mengeluh, nuntut masalah lembur dan sebagainya. Iya. Makanya kalau kita tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan artificial atau intelligence atau mesin-mesin seperti ini, lama-lama buat teman-teman pekerja, bukan cuma para buruh, tapi para pekerja profesional, kita tergantikan. Ya, dan saya sering kali mengatakan bahwa tidak ada yang tak tergantikan. Tidak ada seorang pun yang tak tergantikan, even diri kita. Makanya kita perlu terus-menerus upgrade diri kita. Mesin aja di-upgrade. Kenapa kita nggak upgrade diri kita? Dan ini penting gitu. Ya, jadi kita nggak bisa memaki, kita nggak bisa memarahi ketika perusahaan mulai menggantikan dengan mesin, dengan robot. Ya, masalahnya bukan di mesin atau robotnya, kitanya yang harus upgrade kemampuan kita supaya kita bisa melebihi mesin atau teknologi itu. Ya, ini sebenarnya jadi catatan penting juga sebenarnya. Ya, jadi nggak bisa cuma sekedar protes. Ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi kepada kontribusinya kita. Dan
Ini menjadi tantangan yang menarik. Ketika para buruh tidak lagi kondusif, tidak lagi kontributif, mereka akan di-replace dengan menggunakan AI. Yes. Ya, Ya. itu yang harusnya jadi wake up call, alarm kencang buat kita semua. Yes. In danger gitu ya. In danger. Kalau mungkin di situasi membahayakan, Iya. mungkin ya kita sudah harus sekarang nih sadarnya. Iya. Karena memang terlihat ya Pak Antoni ya, Iya. ini aja tahun ini aku nggak tahu udah berapa banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Oh iya, Karena betul. yaitu merampingkan lah, Exactly. apalagi dengan situasi ekonomi yang sekarang, Iya. rasanya lebih mudah untuk Iya, memperkerjakan AI tadi ya. iya, betul. Jadi sekali lagi buat perusahaan-perusahaan besar seperti itu lebih baik mereka investasi untuk teknologi, Betul. untuk mesin, beli sekali, mungkin mahal banget dibandingkan dengan tenaga, tapi satu alat itu bisa menggantikan mungkin puluhan bahkan ratusan karyawan. Kebayang nggak sih gitu? Bagaimana kita ke depan akan kehilangan makin banyak pekerjaan. Apalagi kalau kita tidak menciptakan situasi yang kondusif untuk itu. Iya. Orang akan menimbang-nimbang, di pihak majikan pasti akan menimbang-nimbang. Dan ujung-ujungnya, ya sudah, ngapain menggunakan buruh, ngapain di lokasi protes, demo, kemudian mereka akan menggantikan itu. Dan itu sesuatu yang tidak tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa dilarang kan kalau mereka membuat keputusan seperti itu. Iya. Makanya tantangan saya buat teman-teman para buruh adalah dengan situasi seperti ini bukan protesnya aja gitu, tapi challenge Action-nya terbesar ya. kita adalah upgrade diri kita, Iya. kemampuan kita, sehingga perusahaan pun akhirnya menimbang-nimbang dan mati, aduh, kayaknya tetap nggak tergantikan lah. Tetap kita membutuhkan keahlian, kemampuan, skill manusianya. Nah, itu yang baru keren buat saya. Ya, jadi bikin perusahaan tuh merasa worth it untuk investasi ke Yes. Anda ya, bukan Betul. ke AI seperti itu. Iya. Tapi kan kalau misalnya isu tentang ya pemberi kerja dan buruh ataupun pekerja ini Iya. kayak Tom and Jerry itu kan udah lama banget kayaknya Pak Antoni ya. Bahkan Iya. mungkin dari tahun berapa tuh tadi? 86 ya. Iya. Itu juga sudah ada perdebatan. Mungkin Iya. karena apa ya? Yang satu punya keinginan, yang satu punya keinginan dan tidak ketemu di tengah. Tapi Iya. sebenarnya kenapa sih selalu beda dan Iya. dan justru nggak pernah ataupun kayaknya jarang ya yang ketemu di tengahnya Pak? Betul, ya. Kita mengatakan bukan nggak ada ya perusahaan yang ideal seperti itu. Iya. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih Oke. memperhatikan buruh dengan baik. Dan saya kenal kok banyak organisasi, banyak perusahaan yang punya komitmen yang luar biasa terhadap karyawan-karyawannya sehingga kondisi di sana harmonis, hubungannya tetap baik. Tapi kalau kita memang lihat perjalanan antara buruh dengan majikan memang selalu jadi problem gitu. Karena selalu berada di dua sisi. Ini topik kita aja pada pagi hari ini ada yang protes. Oke. Kok judulnya cerdas emosi lah untuk para buruh. Lu majikan kapan gitu? Oke. Kayaknya udah sering kali kita bahas juga Iya, gitu iya. ya. Jadi bos yang cerdas emosinya kali ini karena hari buruh, kita bicara mengenai cerdas emosi untuk para buruh. Yes. Nah, kalau kita bicara dari sisi persepsi dulu. Aha. Ya, persepsi untuk para buruh itu apa sih? Satu, buruh itu diidentikan, itu kan kerjanya cuma itu aja, Ya. nggak pakai otak, ya kebanyakan pakai otot. Makanya apa sebabnya kenapa mereka jadi buruh? Ya karena memang nggak punya otak, makanya jadi buruh. Nah itu persepsi yang sering kali muncul, saya bilang. Atau yang kedua adalah para majikan sering kali berpikir bahwa buruh itu stoknya banyak kok, lo nggak mau kerja? Banyak yang lain yang bisa menggantikan Antri ya. Anda gitu, yang ngantri kok. Iya. Dan itu kadang-kadang jeleknya banyak majikan yang kadang-kadang menggunakan itu sebagai salah satu cara untuk mengintimidasi Betul. para buruhnya. Ya. Kamu mau protes, kamu macam-macam, ya sudah, nanti kita punya banyak kok stok yang lain yang mau. Kamu nggak mau, ya sudah, masih banyak yang antri yang mau kok. Nah itu juga salah satu menurut saya persepsi yang muncul. Yes. Atau persepsi yang lain bahwa buruh itu nilai tambahnya dikit, ya. Yang banyak berkontribusi adalah kalau kita bicara tentang piramid organisasi, yang paling banyak berkontribusi itu yang ada di ujung Yang di piramid atas itu, ya. yang di atas itu yang berkontribusi. Buruh kontribusinya dikit banget kok gitu. Iya. Itu persepsi juga. Oke. Atau bahwa yang muncul persepsi adalah yang namanya buruh itu nggak akan pernah peduli deh. Mereka cuma mikirin perut mereka sendiri, cuma mikirin keuntungan mereka sendiri, kesejahteraan sendiri. Mana mau dia betul-betul secara serius mikirin organisasi lo. Dan itulah persepsi-persepsi buruk tentang buruh yang membuat banyak majikan antipati dengan si buruh itu. Ya, jadi saya bilang ini
mencerminkan apa yang seringkali muncul, dan itu yang sumber konfliknya seringkali terjadi di situ. Sementara di sisi lain, guru juga punya persepsi terhadap majikan. Ya, betul, pasti, Jadi, pasti. ini kita sedang bermain dengan dua sisi sisi, persepsi ya. yang akhirnya ketika ketemu, Aha. akhirnya bertabrakan. Oke, tapi kita tahan dulu Pak Antoni. Oke, Untuk sure. sisi, Oh, oke. yes. Yes. Pemberi kerja ataupun owner ataupun majikan kita sebutnya ya. Gimana sebenarnya persepsi ataupun Buruh, mungkin betul, tentang mereka. buruh tentang mereka ya. Ya. Mungkin kalau juga boleh sharing nih. Mungkin Anda punya pendapat lain, Yes. silakan. Dan kita akan lanjutkan topik mengenai cerdas emosi untuk para buruh. Pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Menyambung perbincangan kami sore-sore pagi hari ini, kita ucapkan dulu selamat pagi ya untuk Anda yang mungkin ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain yang mungkin pagi hari ini masih semangat sekali mengerjakan aktivitas karena ini masih minggu-minggu awal mungkin ya, setelah beraktivitas, libur panjang, terus juga kemarin libur May Day, long weekend gitu ya. Long weekend, ya. Tapi hari ini harus kembali lagi beraktivitas untuk memulai bekerja lagi ya. Betul. Tapi tetap semangat. Holiday is over. Betul. Long holiday is over, Lebaran, Iya, gitu kan, long sekarang holiday. 2 minggu ya Pak Tony Bener, ya. panjang banget. Sangat panjang sekali. Tapi kita balik ke topik yang sangat menarik dan mungkin suka dianggap sebelah mata semua orang ya, karena Iya. ini Tapi menurut saya ini penting banget. ini penting banget Karena kalau persepsi ini nggak terjaga, Betul. Audrey, organisasi rusak. Yes. Dan kalau majikan punya persepsi terus-menerus tentang buruh seperti itu, dan buruh terus-menerus menanamkan dalam dirinya persepsi seperti majikan, organisasi hancur. Yes. Dan kita mendapatkan organisasi kemudian nggak produktif. Sedih banget gitu ketika kita mendengar akhirnya perusahaan yang merelokasikan Ya. pabrik mereka ke Vietnam, ke tempat lain, karena dirasakan mereka lebih kondusif. Sedih banget gitu. Kita kehilangan kesempatan-kesempatan seperti itu. Iya, Ya, pertumbuhan ekonomi jadi nggak terjadi Iya, betul. gara-gara seperti itu, kan sayang gitu. pasti. Ya, atau yang tadi harus dihentikan operasionalnya, atau yang tadi Audrey bilang sampai di PHK, itu kan sedih banget gitu. Ya, berarti kan organisasi nggak berkembang gitu. Yes. Dan dampaknya juga ke Indonesia ya, ke Iya. pendidikan, ke kemiskinan, itu akan Iya. banyak sekali dampaknya Iya. yang mungkin akan buruk gitu ya terjadi di Betul. Indonesia. Ya. So tadi kita sedang meluruskan persepsi gitu ya. Ya. Tadi ada persepsi tentang buruh yang mungkin harus kita perbaiki. Nah, Yes. kalau sekarang nih Pak Antoni, persepsi dari buruh ke Ke owner ke ataupun majikan, ya. itu gimana tuh? Pak Antoni? Satu, majikan dianggap nggak apresiatif. Oke. Gila, udah kerja setengah mati, udah kerja kayak kuda, tapi nggak pernah ada pujian, nggak ada pernah bentuk penghargaan. Makasih banget ya, thank you banget ya, kalian udah berusaha dan sebagainya. Jadi dianggap nggak apresiatif, ya. Atau yang kedua, majikan dianggap selalu pelit, Pelit. maunya cuman untuk kepentingan mereka. Wah, kalau keuntungan begitu banyak yang dikasih kita cuma seuprit. Aha, oke. Ya, jadi selalu punya pemikiran seperti itu, ya. Mhm. Atau yang ketiga, jadi yang namanya majikan itu selalu maunya menang sendiri. Pokoknya kalau berdebat dia aja yang paling menang, dia yang benar, dia yang selalu berada di atas angin. Jadi dianggap bahwa susah deh kalau kita mau dialog sama majikan, Ya. selalu benarnya dia.
Ya, padahal balik lagi, bagaimana cara kita berdialog itu juga penting sebenarnya. Atau persepsi yang lain yang muncul, listener, adalah bahwa majikan itu egois. Cuma memikirkan dari sisi kepentingan mereka sendiri, hanya untuk kepentingan mereka, tapi sama sekali tidak pernah memikirkan kepentingan untuk karyawan-karyawan. Ya, nah itulah yang akhirnya muncul menjadi semacam persepsi buat mereka. Akibatnya apa? Satu, ribut terus, oke. ya, selalu ribut. Yes. Majikan sama ini kalau ketemu, wah itu panjang. Saya kenal organisasi perusahaan yang hampir kebanyakan tiap tahun tuh menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk negosiasi antara buruh dan majikan. Sampai saya pernah bercanda itu ada teman-teman yang kerja di bagian ER, Employee Relation. Kalian kapan kerjanya gitu lah? Iya, ribut terus makanya ribut melulu gitu, tiap hari harus kesepakatan kerja lagi. Kerja berapa tuh kesempatan. Bukannya kemarin baru saja kesepakatan kerja. Iya, tapi kan katanya udah lewat gitu loh. Oke deh gitu. Jadi bayangkan betapa nggak kondusifnya tiap hari harus seperti itu. Dan akhirnya kemudian jadi win-lose kan. Konflik seperti itu menang-menangan siapa? Kalau buruh menang dalam sebuah perjanjian atau negosiasi, apa yang terjadi? Majikan sakit hati. Pasti. Majikan sakit hati, apa yang terjadi? Ya udah, kalian menang, kalian merasa menang. Tapi awas lo nanti. Langsung itu. Akhirnya kemudian ya entah gajinya dipersulit, entah kondisinya dipersulit, kan seperti itu. Atau sebaliknya, dalam sebuah negosiasi majikan merasa menang. Buruh bilang apa? Awas lo ya. Mau gue kerja nih. Dipersulit kerjaan, jadi banyak bermasalahnya. Saya pernah beberapa kali kan dulu ketika awal-awal ketika saya mulai kerja itu kan, itu ngurusin salah satunya adalah di perusahaan kita itu kan banyak affiliated company, termasuk perusahaan-perusahaan gitu, pabrik. Iya, menarik kalau buruh-buruh seperti itu protes sama majikan, ya protes sama owner, protes sama bosnya, sama leadersnya. Mereka ngomong enggak kadang-kadang. Yang terjadi adalah bentuk pabrik kita itu kan ban berjalan. Tiba-tiba bisa aja ada obeng muncul di situ gitu, sehingga mesin stop. Ketika mesin stop itu berarti kan kita harus melakukan putaran, harus periksa semuanya. Dan itu kita sebut downtime ini bisa terjadi antara setengah jam sampai 1 jam. Bayangkan, mesin harus berhenti hanya untuk dicari. Karena biasa punya otomatis. Berhenti kan, berarti ada kerusakan, ada gangguan. Kan harus dicek dulu keseluruhan, baru kemudian bisa dinyalakan lagi, kemudian dioperasikan lagi. Kebayang gak sih? Nah, pada waktu obengnya ditemukan, linggis kayak gitu ditemukan gitu. Dan ya itu ada aja yang senyum-senyum kecil gitu, ada yang ketawa-ketawa gitu. Bersalah gitu. Atau jangan-jangan dia pelakunya gitu kan. Tapi kan nggak diketahuan gitu siapa yang melakukannya. Nah, kayak gitu loh. Ya, zaman-zaman saya pada waktu itu, itulah yang sering kali terjadi. Akhirnya kemudian jadi win-lose gitu. Siapa menang-menangan siapa, kuat-kuatan siapa. Oke. Mungkin sambil baca respon juga nih Pak Antoni ya. Ini beberapa yang Joy ini sudah menyampaikan perasaannya ketika mendengar demo buruh nih ya. Ini ada dari Pak Fuadi ya. Pak Fuadi di Jakarta Barat. Kalau saya merasa bingung Pak Antoni dengan demo yang ada gitu ya. Rasanya seolah-olah mereka sudah menyampaikan suara tapi rasanya tidak ada respon yang positif gitu. Dan mungkin tidak ada titik tengah. Jadi kadang kasihan di dua belah sisi sih gitu ya. Nah, selanjutnya lagi ada dari ini dari Ibu Angelica. Halo, selamat pagi Ibu Angelica. Hai Bu Angelica, yes. Semangat Pak Antoni pagi hari ini. Semangat. Topiknya sangat menarik tentang buruh. Ingat cerita PRT saya katanya gitu ya. Dulu sempat jadi buruh dan ternyata cerita-cerita buruh pabrik itu juga cukup menyedihkan karena sering lembur dan dibayar tidak sesuai dengan aturan-aturan. Jadi kalau saya ngelihat orang-orang demo, rasanya sedih aja sih melihat mereka bagaimana berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ada cerita lain mungkin Pak Antoni pernah menemukan? Terima kasih Pak Fuadi, Bu Angelica untuk komennya yang menarik pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan seperti biasa obrolan santai kita pagi ini, tapi mudah-mudahan itu juga memberikan pencerahan buat kita semua. Karena pada akhirnya kita nggak bisa egois memikirkan cuma pihak kita sendiri. Majikan nggak boleh cuma memikirkan pihaknya sendiri. Seperti kata Bu Angelica tadi, bagaimanapun juga misalnya contoh pembantu rumah tangga. Mereka mengabdikan diri dengan luar biasa, membantu kita loh.
kenapa masa sih nggak punya hati untuk memperhatikan mereka, nasib mereka gitu ya? Karena buat saya ketika kita mensejahterakan mereka, mereka akan take care kok dengan diri kita. Loyal juga. Loyal ya juga sebenarnya. dengan diri kita, mereka memberikan dirinya buat kita gitu. Ya, layaklah untuk diperhatikan dengan baik gitu. Nah, banyak kisah di seputar itu sebenarnya. Ini Oke. ada beberapa cerita. Yes. Jadi kalau kita katakan itu sebabnya kenapa penting gitu. Jadi ini pernah ini dua sharing nih ya. Oke, Dua oke, Pak sharing Tony. gitu. Ada dia bilang saya punya pabrik di kecil di sekitar Kalimalang. Oke. Ya, tapi kadang terjadi buruh demo Mhm. itu karena diprovokasi. Oh, biasanya Ayo satu dua dong, orang iya ya. betul, ayo Iya, dong iya. provokasi, masa sih ini ya, biasanya nggak puas. Iya, betul. Nah, pernah sampai lama dan produksi terhambat Mhm. dan akhirnya pelan-pelan produksinya mulai kita pindahkan. Ya, sebenarnya boleh aja tuntutan kalau diikuti dengan produktivitas, Pak. Ya. Tuh, menurut saya ini mungkin juga menyuarakan jeritan hati para majikan atau bos bahwa sebenarnya boleh aja tuntutan dan sebagainya, tapi produktivitas. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya biasa kalau kita di HR, kita bilang mau naik gaji, mau menuntut untuk minta adjustment, gampang sih. Yes. Pertama-tama tunjukkan dulu produktivitas kita, hasil kontribusinya apa Iya dulu, dong. Mhm. baru kita bernegosiasi. Susah kan, Pak? Pak, naikkan gaji saya dulu, baru saya berkontribusi. Iya. Susah gitu. Ya, itu logika kadang nggak mau di HR gitu. Betul. Ya, atau contoh yang lain, ini kisah karyawan kami cukup dewasa, Pak. Oke. Ini nice story actually. Yes. Ya, karyawan kami cukup dewasa. Di sini nggak ada serikat. Mhm. Ya, meskipun ya kami nggak melarang sih. Ada masalah yang ngomong, kita malah bisa debat, Pak. Oke. Malah ada karyawan yang mikir, nggak ada waktu buat nuntut. Ya karena memang nggak ada yang perlu dituntut dan orang juga nggak akan ada puas-puasnya gitu. Mhm. Nah, menurut saya memang sih sebenarnya kenapa kadang perusahaan butuh serikat itu kadang untuk memperjuangkan. Ya. Kalau misalnya perusahaan bisa handle dengan baik, apanya mau lagi yang mau diperjuangkan, momen udah dipenuhi gitu, dan hubungan udah baik, nggak perlu daripada menghabiskan itu, butuh energi juga kan gitu mengurus yang seperti itu. Itu loh menurut saya. Ya, jadi ini ya meskipun secara nakar dan sebagainya kan hak untuk berserikat dan sebagainya itu kan bagian dari hak gitu. Ya, dan buat saya adalah ini menjadi cerita yang menarik. Ya, ada kebebasan tapi karyawan memutuskan untuk nggak punya waktu untuk yang Yes. seperti itu. Oke. Ya, Yes. nah itu loh. Ini mungkin menjadi gambaran yang menarik, cerita yang menarik melengkapi apa yang dikatakan Pak Fadi dan Bu Angelika tadi. Yes. Oke. Ya. Ini juga ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih, Pak Apa itu? Tony ya. Iya. Ini dari Bapak Rudi Oke. di Palembang. Oke, hai Pak Rudi. Selamat pagi Palembang. Yes. Pak Antoni izin bertanya, sebenarnya jadi susah juga ya untuk jadi pihak pemberi kerja gitu, karena satu sisi harus mendengarkan, harus bersikap manusiawi, tapi Ya. satu sisi juga kadang ada ya orang-orang ataupun para buruh nih yang susah diatur gitu. Ya. Gimana caranya untuk menjadi tegas dan juga tetap manusiawi? Nanti kita akan bahas setelah Yes. yang satu ini, Pak Betul. Antoni ya. Ya. Dan juga listeners yang mungkin masih ingin sharing, masih boleh sekali. Kita tunggu di 0812 11 12 959. Begitu juga di live chat YouTube kami di Radio Smart FM ya. Jadi boleh sharing ataupun Anda pernah punya pengalaman atau justru mendengar pengalaman-pengalaman dari para buruh juga boleh cerita gitu ya. Yes. Nanti juga mohon ya Pak Antoni kasih tips supaya para buruh ataupun Yes. pekerja nih kita-kita Betul. ya, supaya bisa cerdas emosi ketika mungkin menemukan tantangan, challenge. Kita bisa menyuarakan juga Ya. dengan hal yang positif, pastinya yang baik, Yes. sehingga ketemu titik tengahnya. Oke, Ya, kita amin. akan jeda saat, listeners tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sudah masuk di sesi terakhir, small listeners. Yes, Gak nggak kerasa. kerasa banget, bener. Ya, tapi Selalu. mudah-mudahan obrolan kita, santai kita pada pagi hari ini Yes. menginspirasi buat teman-teman juga. Ya, semoga ini jadi obrolan yang berharga. Paling nggak sepanjang bulan Mei, bulan dimana kita merayakan Hari Buruh ini, jadi refleksi buat kita bahwa sebenarnya butuh kerjasama dengan organisasi. Ya, buruh butuh majikan, majikan butuh buruh. Banget, betul banget Pak Antoni. Karena Yes. kalau kayaknya jalan satu kaki kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus Betul. dua kaki jalan beriringan seperti Yes. itu ya. Oke, ini tadi pertanyaan dari Pak Rudi cukup menarik Pak Antoni. Ya. Dari sisi majikan atau Ya. pemberi kerja, karena kan serba salah ya. Kalau terlalu Betul. keras kok kayaknya si para buruh ataupun para pekerja nih merasa nggak diperhatikan gitu. Ya. Terlalu lembut juga katanya nggak bisa, nanti Iya, keenakan. keenakan, Gitu. iya. Gimana tuh Pak Antoni untuk Nanti tegas? malah kelepasan. Iya, tegas di Jadi sini. menurut saya ada beberapa prinsip penting sih buat kita sebagai majikan. Kalau dari sisi HR, Oke. ketika kita menghandle teman-teman pekerja, ya saya menyebutnya, saya nggak terlalu suka dengan istilah buru-buru itu kan mengalami degradasi Yes. makna. Betul, Ya, betul. kita menyebutnya sebagai pekerja. Pekerja artinya semua profesional gitu. Pertama, mau nggak mau hak yang sifatnya standar memang harus dipenuhi sih. Jadi basic itu penting. Kalau basic itu aja nggak tercukupi, susah buat kita untuk berpikir yang lain. Nah, itu sebabnya perusahaan juga perlu kayak benchmark, membandingkan beberapa tempat. Kalaupun nggak dibandingkan, biasanya buruh akan membandingkan sendiri, karyawan akan membandingkan sendiri. Kok di situ kayak gitu ya? Kok bisa dapat fasilitas ini, kok kita nggak dapat Iya, gitu. iya. Dan akan terjadi. Dan parahnya, Parahnya, oke. biasanya dibandingkan itu yang bagusnya di sana. Jadi yang di sini ternyata kita lebih ini dibandingkan, nggak pernah dibandingkan yang kayak gitu. Iya. Ya ternyata kita dapat ini ya, kok di sana nggak dapat? Pasti selalu kebalikannya. Selalu terbalik. Kok Iya. di sana dapat kita nggak dapat gitu, ya? Kalau kita dapat di sana nggak dapat, kita diem. Yes. Nah ini curangnya di situ sering kali. Oke. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsip itu perlu dipenuhi. Oke. Ya, dari situ kemudian kita bisa bicara tentang level yang lain. Tapi menurut saya, pengalaman saya, kadang mungkin kita tidak selalu akan bisa memenuhi yang namanya tuntutan hidup. Tuntutan selalu naik. Tetapi bagaimanapun juga ini penting menurut saya. Itu yang seringkali dikeluhkan oleh teman-teman buruh, pekerja melalui jalur di HR. Kadang-kadang bos kita komunikasi deh gitu. Iya. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ngomong deh. Nyapa kita, itu sebabnya kenapa saya bilang ketika organisasi bermasalah, katup komunikasi itu harus terbuka. Karena ketika terbuka, paling nggak kita bisa kasih tahu jujur kepada teman-teman buruh, teman-teman pekerja kita, situasi perusahaan kita kondisinya kayak begini loh. Dan pengalaman saya, teman-teman buruh, teman-teman pekerja itu bukan yang dablek, bukan yang nggak Susah punya ya. kuping, susah untuk mendengarkan. Enggak kok, mereka cukup paham, cukup mau untuk bisa mengerti sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan dengan baik-baik kepada mereka. Nah, problemnya adalah selama ini kadang, yaitu tadi, karena udah ada persepsi seperti itu, akhirnya kemudian jaga jarak dan gap terjadi. Sehingga kemudian komunikasi jadi nggak jalan. Iya. Ya, komunikasi aja kadang diwakili sama orang lain, pihak lain gitu. Ya, sampai di Amerika itu ada loh perusahaan yang khusus membantu perusahaan yang mau memecat karyawannya.
Oke, karena nggak enak ya mungkin menyampaikan. Iya, perusahaan nggak menyampaikan kepada Ah. karyawannya, padahal seperti itu kan sesuatu yang sifatnya personal Yes. dan harus disampaikan oleh perusahaan sendiri, dan itu nggak dilakukan. Nah, contoh menurut saya ini hal yang sebenarnya sangat basic untuk dilakukan. Dan menurut saya ketika tuntutan terjadi, kadang gini loh, tuntutan itu kan pasti akan selalu naik, dan selalu naik. Dan kadang-kadang prinsipnya adalah syukur-syukur, tapi kalau enggak, ya udah, namanya juga belajar menuntut gitu. Tapi intinya sebenarnya balik lagi, perusahaan bisa justify nggak, bisa menjelaskan, bisa memberikan penjelasan yang baik kepada teman-teman yang karyawan, profesional gitu. Ketika perusahaan bisa menjelaskan juga dengan baik dengan mereka, kadang mereka bisa mengerti kok. Ya, nah inilah beberapa hal yang menurut saya dari sisi kita di HR, dari sisi kita sebagai majikan, dari sisi kita sebagai bos, Yes. untuk cerdas emosi menanggapi itu. Dan yang paling penting, balik lagi kecerdasan emosi, nggak perlu ditanggapi harus dengan ketus Iya. juga. Dengan urat Ya, gitu ya. dengan betul. Otot. Karena saya masih ingat dulu, ini Oke. pengalaman saya cerita, Ya. waktu itu pabrik ribut, dan itu betul-betul udah ngancam bahwa mereka akan menduduki pabrik sampai berbulan-bulan ke depan, kalau sampai soalnya mereka akan dipecat. Oke. Karena mereka sebenarnya pihak bukan outsource, mereka kontrak, ceritanya kontraknya udah selesai. Nah, ketika kontrak itu sudah selesai, dari pihak pabrik ini, pimpinannya somehow menyampaikannya dengan kasar. Oke. Kalian kontraknya udah selesai, cabut dong, angkat kaki dong dari sini. Ya, orang tersinggung lah. Betul. Ya, dan akhirnya kemudian terjadilah ancaman itu, sampai akhirnya kemudian udah cukup bersih tegang. Dan saya masih ingat itu waktu saya masih di awal-awal tuh bekerja di bagian HR, dan diturunkanlah mereka-mereka yang latar belakang psikologi. Nah, saya merasa bersyukur waktu itu latar belakang psikologi, Yes. jadi diminta untuk menjadi bagian yang tim Ah. untuk masuk ke pabrik itu dan mencoba berdialog dan berdiskusi. Saya masih ingat pada waktu itu dapat briefing dari senior bagaimana kita menghandle yang seperti itu. Ada teknik namanya balloning. Balloning itu adalah ketika orang dalam kondisi marah, itu gas negatif yang ada di kepala itu mesti dikeluarkan dulu. Oke. Jadi biarkan mereka mengeluarkan curhatan hatinya, kemarahannya, kebenciannya dan sebagainya, sampai kemudian orang kan butuh untuk ngomong. Yes. Nah, baru kemudian bisa diajak ngomong baik-baik. Dan buat saya adalah kesalahan terbesar yang terjadi di pabrik itu adalah cara majikan berkomunikasi kepada pihak buruh. Yes. Dan ujung-ujungnya akhirnya ketika kita berkomunikasi, kita menjelaskan bahwa ini perusahaan lagi kondisinya, keuangannya lagi parah. Karena waktu itu memang lagi krisis juga. Ya. Dan buruh sebenarnya mengerti. Ya. Dan sebenarnya nggak punya niat untuk membuat produksi terhenti. Cuman karena cara menyampaikan yang kasar, akhirnya mereka jadi marah. Ya. Dan ujung-ujungnya ketika ditanya, apa sih harapan mereka? Kami sebenarnya tahu kontrak udah selesai. Kami nggak berharap untuk bekerja di sini. Kalau memang nggak memungkinkan, tapi bisa masih perusahaan menunjukkan itikat baik untuk membantu kami. Dan akhirnya dengan kalimat seperti itu, tahu apa yang dilakukan? Akhirnya kemudian dari pabrik itu kan sebenarnya punya banyak koneksi supplier. Oke. Dan perlahan-lahan ini karyawannya ini, buruh yang sudah kontraknya udah selesai, kemudian disalurkan ke sana. Oke, ya. Dan akhirnya yang tadinya mereka merencanakan akan mogok selama sebulan selesai hanya dalam waktu 1-2 hari. 1-2 hari ya. Yes. Jadi sebenarnya buat saya adalah ini yang dari situ Audrey, saya belajar satu pembelajaran yang sangat penting. Bagaimana berkomunikasi, Yes. bagaimana kok ngomong, mereka paham kok. Sebenarnya asal kita bisa bicara dengan kepala dingin. Ya. Itu dia intinya. Sama Betul. seperti Bu Fania nih mengatakan, Ya. kalau menurut saya sih intinya adalah mendengarkan Pak Antoni ya, Hmm, baik dari betul. sisi buruh dan juga Ya. dari sisi pemberi kerja. Karena kadang mereka mementingkan ego masing-masing dan keinginan masing-masing. Oke. Dan mungkin menjadi menarik ya, karena kan kita topiknya hari ini tuh mengajak untuk para buruh cerdas emosi gitu ya. Ya. Pak Antoni, mungkin sedikit kenapa buruh ini harus cerdas emosi? Apakah memang Ya. karena banyak fakta yang menunjukkan? Betul. Kurang Jadi atau seperti obrolan kita pagi ini mudah-mudahan didengarkan para pekerja, Yes. para majikan juga mendengarkan, supaya bahwa obrolan pagi ini netral, tidak mewakili pihak manapun, tetapi ini untuk menyadarkan dua pihak bahwa sama-sama kalau industri mau berkembang, kedua pihak ini penting. Ya. Mata rantai yang penting dan mesti nyambung. Betul. Maka kenapa kalau kita bicara tentang buruh, kenapa perlu cerdas emosi? Dan ini challenge banget untuk teman-teman buruh, teman-teman pekerja profesional gitu. Satu,
adalah karena memang selama ini buruh itu udah identik dengan kekerasan gitu. Kita bisa berharap mudah-mudahan bagus ke depan-depannya hari buruh itu tidak selalu harus kekerasan. Tapi di mana buruh berpikir gimana ini hari buruh, gimana kita dirayakan, gimana cara kita bisa berkontribusi lebih baik, kita bisa memberikan nilai tambah yang lebih luar biasa. Saya percaya bahwa organisasi pada dasarnya bergerak titik dalam bentuk siklus seperti itu. Ketika nilai tambah kita bertambah, nilai hasilnya kita juga akan bertambah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian identik dengan kekerasan gitu. Dan ketika bicara tentang buruh itu nggak selalu harus dengan cara kekerasan kan gitu. Ada kok, kita bisa belajar untuk bermain cantik kok. Ya. Nah mungkin itu yang harus dipikirkan gitu ya. Beberapa pengalaman saya menarik, saya ingat beberapa waktu lalu setelah pandemi selesai dan penerbangan telat. Orang seperti biasa lah kalau penerbangan telat itu orang udah ngamuk dan itu di Sumatera lagi. Udah ngomel dan ini. Dan saya juga butuh ini gitu, butuh untuk penerbangan berikutnya. Dan saya tahu ini yang handle itu juga stres gitu. Dan biasanya kan dia punya prioritas gitu. Siapa yang bisa dibantu untuk next flight, untuk yang ini dan sebagainya. Dan saya lihat kondisinya kasihan banget gitu. Pas saya punya segelas itu air mineral itu. Iya. Saya cuma, Mas kasihan Mas ini Masnya minum aja deh. Dan dia ingat wajah saya. Pada waktu kita ada next flight, nama saya masuk dalam daftar yang diprioritaskan. Ini yang saya bilang negosiasi segelas air. Yes. Ya, tidak selalu harus dengan kekerasan nuntut karena kadang itu juga di luar kuasa mereka. Betul. But ketika kita diingat dengan yang baik, kita bisa dibantu, kita bisa ditolong, ya. Makanya saya bilang negosiasi segelas air. Sisi human touch itu masih ada ya, yang mungkin nggak didapatkan oleh AI seperti itu ya betul. Tadi. Nah, perlu juga perlu cerdas emosi buruh. Kenapa? Berpikir konsekuensial. Berpikir konsekuensial itu ya, ketika kita melakukan kayak begini, dampak kedepannya bakal seperti apa? Ketika makin nggak kondusif, bayangkan ada beberapa mungkin wilayah yang kalau sampai di blacklist coba, jangan bangun pabrik di sana, jangan. Di sana itu pabriknya selalu di demo sama buruh-buruh di situ, nggak usah. Akhirnya, masa sih pindah. Akhirnya pindah ke tempat lain. Kebayang nggak sih dampaknya? Jadi kita bicara bukan lagi cuma soal sekedar hari ini kemudian kita demo dapat tuntutan. Mungkin ketika tuntutan itu kita dapat, tapi dampaknya nanti bakal seperti apa? Saya bukan mengatakan tidak perlu menuntut. Kadang-kadang hak kita perlu dituntut. Ya, kita butuh untuk mendapatkan sesuatu yang memang menjadi basic needs-nya kita. Tetapi kalau itu kemudian menjadi tren sedikit-sedikit kemudian harus menggunakan cara seperti itu, akhirnya kemudian ujung-ujungnya dampak industrinya itu yang mesti jadi pemikiran kita juga. Makanya saya selalu bilang, ini mesti kita berpikir panjang. Terutama buat teman-teman yang bekerja. Dan kadang-kadang belum lagi kalau ada agenda-agenda lain yang punya kepentingan. Kadang saya bilang ini menarik, ada beberapa yang kemudian berkomentar, nggak semua juga, kadang-kadang ada juga serikat yang kadang-kadang nakal gitu. Perkumpulan, bayar, ya kita kemudian membuat anggota-anggota dari itu yang serikat itu yang kemudian menjadi lebih sukses, lebih maju karena uang setorannya kita gitu loh. Buat mereka ya harus terus-menerus seperti itu. Sementara kemudian kita yang bekerja kemudian jadi sangat terganggu gara-gara seperti itu. Saya nggak bisa bilang semua serikat seperti itu, tapi saya pernah dengar kisah yang model seperti itu. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi buat teman-teman yang ada di serikat, teman-teman yang ada perkumpulan, ya komunitas. Bagaimana itu betul-betul murni, bukan karena kepentingan orang-orang yang kemudian menggunakan itu sebagai kepentingan dirinya. Ya, kita mesti juga waspada kondisi sekarang gitu loh, ya. Nah, kemudian ya yang harus kita perhatikan juga adalah karena posisi buruh kan lebih sedikit. Posisinya lebih sedikit dalam arti gini. Bukan sedikit dalam arti jumlahnya, tapi kuasanya, otoritasnya. Ibaratnya seketika dengan melawan gajah, kita nggak akan pernah menang. Ya, lawan organisasi tidak akan pernah menang. Karena bagaimana organisasi pun bisa mengambil keputusan, apalagi itu multinasional. Kita protes, ya udah tutup. Akhirnya kemudian kita gigit jari dan kemudian gampang mereka merelokasi. Ya, jadi buat saya adalah berpikir cantik. Ini ada satu kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita pada pagi hari ini juga. Jadi ada dua karyawan, sebut saja A dan B. A dan B. Ya, Adi sama Bayu.
Nah, mereka sama-sama punya manajer yang suka mengambil hasil kerja mereka. Ya, si Adi kesel banget. Lama-lama Adi kemudian berpikir, ngapain saya menghasilkan kerja yang bagus? Kerjaan saya diambil, diklaim punya dia. Ya udah, akhirnya kemudian Adi membuat keputusan apa? Ya udah, kalau kasih kerja asal-asalan aja. Kalau perlu disembunyi-sembunyiin aja. Ngapain gitu? Karena toh nanti diklaim sebagai hasil kerjanya si manajer ini. B, si Bayu memutuskan dengan cara yang sedikit berbeda. Ya memang atasan saya seperti itu, suka mengambil hasil kerjaan saya, diklaim sebagai hasil kerjanya dia. Tapi ya udahlah, dia atasan. Yang bisa saya lakukan, saya dibayar. Yang saya lakukan adalah saya akan terus-menerus melakukan yang terbaik. Toh saya melatih buat diri saya. Dan dia tetap menghasilkan yang baik. Meskipun dia tahu bahwa hasil kerjanya akan diklaim gitu. Tapi lama-lama orang tahu. Sebenarnya melakukan pekerjaan adalah si Bayu, bukan si manajernya itu. So, waktu terus berjalan, Bayu tetap berkompeten, tetap menghasilkan. Hingga suatu ketika, si manajer yang tidak kompeten itu kemudian dipindahkan, dan akhirnya kemudian Bayu yang kemudian naik, bukan si Adi, tapi Bayu yang naik. Nah, dalam situasi seperti ini, saya bilang ini contoh bagaimana ketika kita tahu bahwa kita dalam posisi yang nggak bisa berkonfrontasi secara langsung, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kecerdasan emosi kita untuk menyikapi itu gitu. Dan itulah yang menurut saya perlu untuk dilakukan buat teman-teman para buruh. Nah ini berhubung 1 menit lagi Pak Antoni. Yes. So, quick tipsnya. Apa tips. Tuh? Nah, tips kita pada pagi hari ini sederhana. Saya mau singkat dengan kata buruh. Buruh. Ya, B-U-R-U-H gitu. Apa itu buruh? Mudah-mudahan ini bisa menjadi takeaway kita pada pagi hari ini. Diingat oleh semua pihak, terutama teman-teman karyawan pekerja. Pertama-tama B adalah beri kontribusi dulu. Ya, kita bisa menuntut, tapi setiap kali kalau diskusi kenaikan gaji selalu dikatakan, mau minta gaji, tapi berapa kontribusimu dulu? So, B adalah beri kontribusi dulu. Kemudian U, upayakan untuk bisa melihat secara global. Nah, kadang biasanya buruh, teman-teman karyawan, pekerja seringkali cuma melihat, kenapa sih saya ini? Tapi dirimu harus melihat bahwa yang dihidupi oleh perusahaan itu bukan cuma dirimu, tapi global, lebih besar maksudnya. Kadang banyak buruh yang merasa, kayaknya perusahaan kita untungnya banyak deh. Yes, kamu tahu nggak untungnya banyak? Berapa modal yang harus dia pakai untuk bayar supplier? Berapa yang harus dipakai untuk mesin? Itu kan bukan cuma gajimu doang gitu. Ya, pasti. Ya harus dibandingkan dengan yang lain. Ya, upayakan untuk bisa melihat gambar besarnya. Yang berikutnya R, respon itu dengan otak bukan dengan otot. Ya, responlah dengan otak bukan dengan otot. Ya, buruh identik dengan otot. Makanya jadi malas untuk diajak diskusi. Ya, tunjukkan bahwa kita juga punya otak, alasannya apa dan sebagainya. So, respon dengan otak bukan otot. Berikutnya adalah usahakan untuk win-win dong. Jadi bukan cuma memikirkan diri kita, untuk pihak misalnya ketika kita berdialog dan bernegosiasi, selalu kita mencoba untuk memposisikan dia kepentingannya apa sih yang dia akan peroleh ketika kita bernegosiasi dengan term ini. Ya, usahakan untuk win-win. Dan terakhir, yang saya katakan ini penting banget pada akhirnya dari obrolan kita adalah H yang terakhir, hati-hati, karena kita sebenarnya berada di kapal yang sama. Jadi pada saat ketika satu bocor, satu mengalami kerugian, ujung-ujungnya sebenarnya satu kapal tenggelam. Jadi pihak majikan benar-benar harus memikirkan teman-teman buruh, nggak boleh hanya untuk egois dan kemudian betul-betul nggak memperhatikan haknya. Menurut saya itu sebuah kekacauan, kesalahan yang sangat fatal. Teman-teman buruh, teman-teman pekerja pun harus betul-betul sadar bahwa ketika menciptakan sampai situasi yang sangat nggak kondusif untuk produksi, lu juga merugikan kapal ini. Sama-sama akhirnya kemudian satu kapal bisa tenggelam. Dan ketika tenggelam, kasihan gitu. Ya, dua-duanya kasihan. Ya, majikan akhirnya mungkin masih punya modal dan pindah ke tempat lain. Nah, buruhnya itu loh. Gimana? Ya. Nah, mudah-mudahan singkatan kata buruh ini menjadi pembelajaran dan take away kita pada pagi hari ini. Yes. Semoga menjadi semangat baru untuk nggak hanya buruh, pekerja juga kayak Audrey ini juga sama masuk sebenarnya. Iya, betul semuanya. Jadi kita punya semangat untuk bisa bekerja produktif dengan kondisi cerdas emosi pastinya. So kalau ingin lebih cerdas emosi, jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Dan Audrey juga mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu, kita harus pamit ya Pak Antoni ya. Betul. Jadi kita ketemu minggu depan. Seperti biasa tetap bersemangat pekerja.
Karena holidays over dan sampai akhir tahun berarti. Iya. Yuk, semangat. Semangat, kita pamit semua listener, saya Audrey Joanna. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.